Pemain timnas Indonesia Dean James masuk bidikan klub raksasa Liga Yunani. PT LIB ingin undang Oxford United dan NEC Nijmegen ke Piala Presiden 2025. Timnas U17 bakal ikut EPA U20 sebagai persiapan menuju Piala Dunia. LIB usulkan kuota 11 pemain asing di Liga 1 musim depan. Keputusan di tangan PSSI. Tak hanya andalkan pemain Liga 1, Gerald Vandenburg panggil 2 pemain dari Liga 2 ke Timnas U23 Indonesia. Pemain Timnas Indonesia Dean James masuk bidikan klub raksasa Liga Yunani. Klub papan atas Liga Super Yunani AEK Athens dilaporkan tengah memantau bek kiri Timnas Indonesia Dean James untuk bursa transfer mendatang. Kabar ketertarikan ini disampaikan langsung oleh Javier Ribalta, Dewan Penasihat Klub, dalam pernyataan terbaru yang tengah ramai diberitakan media Eropa. Pemain berdarah Indonesia Belanda berusia 25 tahun, itu kini menjadi salah satu pilar penting di lini belakang Timnas Garuda. Performanya yang konsisten di level klub bersama Go Ahead Eagles membuat namanya mulai mencuri perhatian klub-klub Eropa, termasuk AEK Athens. Dean James saat ini masih terikat kontrak profesional hingga 30 Juni 2028 bersama klub Eredivisie tersebut. Menurut data dari Transfermarkt, nilai pasar sang pemain mencapai 1 juta euro atau sekitar 17,4 miliar. Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam 2 tahun terakhir seiring performanya yang stabil dan kontribusinya di ajang internasional bersama Timnas Indonesia. Javier Ribalta yang sebelumnya menjabat sebagai direktur teknik di klub-klub besar seperti Juventus dan Zenit, kini aktif sebagai penasihat AEK Athens. Ia menyebut Dean James sebagai pemain dengan potensi besar yang cocok dengan gaya bermain AEK. Kami memantau beberapa pemain Asia Tenggara, salah satunya Dean James dari Indonesia. Dia pemain yang dinamis, punya kedisiplinan dan cocok untuk proyek jangka menengah kami, ujar Ribalta. Meski AEK Athens menunjukkan minat kuat, transfer Dean James diperkirakan tidak akan mudah. Selain masih memiliki kontrak jangka panjang, klub pemilik sang pemain tentu akan memasang harga tinggi sebagai bentuk proteksi. Jika transfer ini terrealisasi, Dean James akan menjadi pemain Indonesia pertama yang tampil di Liga Yunani. Hal ini juga sejalan dengan upaya PSSI dan para pemain abroad untuk meningkatkan eksistensi Indonesia di panggung sepak bola Eropa. Namun, musim depan AEK Athens hanya akan bermain di ajang UEFA Conference League, sedangkan Go Ahead Eagles sudah dipastikan lolos ke Europa League. PT LIB ingin undang Oxford United dan NEC Nijmegen ke Piala Presiden 2025. Turnamen pramusim paling bergengsi di tanah air, Piala Presiden 2025 tengah disiapkan dengan format baru dan lebih menarik. Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru, LIB, Ferry Paulus, mengungkapkan bahwa pihaknya sedang menyusun formula turnamen dengan kemungkinan mengundang tim-tim luar negeri. Salah satu rencana yang sedang dimatangkan adalah menghadirkan 8 klub peserta yang terdiri dari 4 tim lokal dan 4 tim asing. Menariknya, 2 dari calon tim asing yang diproyeksikan bakal diundang adalah Oxford United dari Championship Inggris dan NEC Nijmegen dari Eredivisie Belanda. Seperti diketahui, di 2 klub tersebut terdapat beberapa pemain timnas Indonesia, yakni Ole Romeni dan Marcelino Ferdinand di Oxford dan Calvin Verdong di Nijmegen. Ide awalnya adalah memaksimalkan pemain abroad, luar negeri, untuk diperkenalkan oleh klubnya di sini, ujar Ferry Paulus dalam sesi wawancara di Jakarta Kamis, 15 Mei 2025. PSSI juga ingin memperkenalkan semua pemain abroad dari Eropa ke Indonesia, misalnya Oxford dan NEC untuk diundang ke Piala Presiden ini. Tapi perkembangannya belum kami dapatkan lagi, tambahnya. Ferry menegaskan bahwa meskipun PT LIB bertindak sebagai penyelenggara teknis, keputusan utama mengenai format dan peserta turnamen tetap berada di tangan PSSI sebagai leading sektor. Piala Presiden ini kami posisinya hanya penyelenggara, tapi leading sektor tetap di PSSI. Jadi keputusan final ada di PSSI, jelasnya. Rencana mengundang tim dari Eropa tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperkuat eksposur pemain Indonesia yang merumput di luar negeri.
Sejumlah nama seperti Elkan Bagot, Rafael Struijk, dan Ivar Jenner yang memperkuat klub Eropa diharapkan bisa tampil jika klub mereka turut diundang. Rencana ini selaras dengan keinginan PSSI untuk menjadikan Piala Presiden bukan sekadar turnamen pramusim lokal, tetapi juga sebagai ajang internasional mini yang melibatkan klub-klub dari luar negeri. Langkah ini juga diharapkan bisa menambah daya tarik bagi sponsor dan penonton, sekaligus menjadi bagian dari persiapan klub-klub Liga 1 menghadapi musim baru. Timnas U17 bakal ikut EPA U20 sebagai persiapan menuju Piala Dunia. PT Liga Indonesia Baru (LIB) memastikan Timnas Indonesia U17 akan berpartisipasi di ajang Elite Pro Academy (EPA) Liga 1 U20 musim depan. Kompetisi ini dirancang menjadi bagian dari persiapan menuju Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Turnamen EPA U20 dijadwalkan mulai digelar pada akhir Agustus. Keikutsertaan Timnas U17 akan menjadi salah satu sorotan dalam kompetisi kelompok usia tersebut. Direktur Utama PT LIB Ferry Paulus mengatakan, keputusan ini diambil untuk mengoptimalkan jam terbang para pemain muda. Ia menilai pertandingan kompetitif sangat penting untuk meningkatkan kualitas mereka. EPA U20 pasti itu, ujar Ferry Paulus kepada awak media Kamis 15 Mei 2025. Kita rancang mulai akhir Agustus supaya dapat kesempatan lebih banyak. Tambahnya, Ferry juga menegaskan keikutsertaan Timnas U17 tidak akan mengganggu persiapan mereka menuju turnamen internasional. Menurutnya, justru EPA akan memperkuat mental dan teknik pemain. Ya enggak apa-apa, kalau balik kan mereka bisa main lagi, ujar Ferry soal potensi rotasi antara timnas dan klub. Ia percaya pemain akan terbiasa dengan intensitas tinggi jika rutin bertanding. Keputusan ini diambil setelah Timnas U17 resmi lolos ke Piala Dunia U17 2025. Ajang tersebut akan digelar di Qatar pada 3-27 November mendatang. Sebelum tampil di turnamen besar itu, Timnas U17 akan menjalani pemusatan latihan. Mereka juga akan mendapat lawan tanding berkualitas lewat ajang EPA U20. Ferry menyebut kompetisi EPA musim depan akan lebih semarak dan kompetitif. Hadirnya tim nasional dalam Liga Usia Muda akan menambah gengsi. Jumlah laganya akan ada 30 di semua kelompok umur, kata Ferry, mulai dari U16, U18, dan U20, termasuk U20 Liga 2 itu wajib juga. Jelasnya, menurut Ferry, semakin banyak laga akan membuka peluang seleksi alami. Talenta-talenta muda bisa teruji dalam rentang kompetisi yang panjang. Langkah ini sejalan dengan misi pembinaan berkelanjutan yang digagas PSSI dan PT LIB. Mereka berharap sistem kompetisi berjenjang mampu mencetak generasi emas sepak bola Indonesia. LIB usulkan kuota 11 pemain asing di Liga 1 musim depan, keputusan di tangan PSSI. PT Liga Indonesia Baru (LIB) mengusulkan penambahan kuota pemain asing untuk Liga 1 musim 2025-2026. Klub Liga 1 diproyeksikan bisa mendaftarkan maksimal 12 pemain asing, 11 pemain asing. Direktur Utama LIB, Ferry Paulus, mengatakan usulan itu tengah diajukan ke PSSI. Namun, keputusan final tetap berada di tangan federasi. Untuk musim depan, 11 pemain asing boleh didaftarkan dan yang bermain 8, kata Ferry Paulus, Kamis, 15 Mei 2025. Ia menegaskan, tentunya keputusan akhir ada di tangan PSSI. Ferry mengungkapkan bahwa wacana jangka panjangnya adalah mengizinkan semua pemain asing yang didaftarkan untuk bermain. Namun, ia belum bisa memastikan kapan wacana itu bisa diterapkan. Belum bisa dipastikan apakah nantinya 11 pemain yang didaftarkan semuanya bisa bermain, ujarnya. Atau tetap 8 yang main dari 11 yang didaftarkan. Kami belum tahu pasti, tambahnya. Langkah ini, kata Ferry, diambil untuk meningkatkan daya saing klub-klub Indonesia di tingkat Asia. Ia menegaskan bahwa ini bukan karena harga pemain lokal yang mahal. Keputusan ini bukan karena harga pemain lokal yang dianggap mahal, ujar Ferry. Kami ingin meningkatkan daya saing di level Asia.
karena sejak musim ini, regulasi kuota pemain asing di Asia sudah bebas. PSSI dijadwalkan memberikan keputusan terkait usulan tersebut pada akhir Mei 2025. LIB berharap regulasi baru bisa diberlakukan secepatnya demi persiapan klub. Sementara itu, Persib Bandung sudah dipastikan menjadi juara Liga 1 musim ini. Mereka unggul poin dan tak bisa dikejar lagi oleh tim-tim pesaing. 3 tim promosi dari Liga 2, PSIM Yogyakarta, Bayangkara Presisi FC, dan Persijap Jepara siap tampil di Liga 1 musim depan. Ketiganya menggantikan klub-klub yang akan terdegradasi. PSIS Semarang menjadi tim pertama yang terdegradasi usai hasil buruk hingga pekan ke-32. Mereka gagal mengumpulkan poin yang cukup untuk bertahan. 5 tim lain masih berada dalam ancaman degradasi. Persis Solo, Madura United, Semen Padang, Barito Putra, dan PSS Sleman berjuang di 2 laga terakhir. Dengan regulasi baru yang tengah dikaji, Liga 1 musim depan diprediksi bakal lebih kompetitif. Kehadiran pemain asing yang lebih banyak bisa mengangkat kualitas permainan dan intensitas pertandingan. Tak hanya andalkan pemain Liga 1, Gerald Vandenburg panggil 2 pemain dari Liga 2 ke Timnas U23 Indonesia. Seperti diketahui, pelatih Timnas U23 Indonesia, Gerald Vandenburg, belum lama ini telah keliling ke klub-klub Liga 1. Pelatih asal Belanda tersebut tak hanya memanggil pemain Liga 1 saja. Walaupun PSSI belum mengumumkan secara resmi pemain Timnas U23 Indonesia yang dipanggil berapa banyak dan siapa saja. Akan tetapi, klub Liga 2 yakni Sriwijaya FC resmi mengumumkan bahwa 2 pemainnya mendapat panggilan ke Timnas U23 Indonesia. Hal ini diumumkan Sriwijaya FC melalui Instagram resmi klub bahwa 2 pemain mereka dipanggil ke Timnas U23 Indonesia. Mereka menyebut bahwa 2 pemain yang dipanggil ke Timnas U23 Indonesia ini yakni Muhammad Fadli dan Rehan Firdaus. Menurut mereka, kedua pemain ini dipanggil untuk persiapan SEA Games 2025. Seperti diketahui, SEA Games 2025 bakal berlangsung di Thailand pada 7-19 Desember 2025. Panggilan masuk dari Garuda, tulis Sriwijaya FC sebagaimana dikutip dari Instagram resmi klub Giklan. 2 punggawa Sriwijaya FC musim kemarin mendapat panggilan dari Timnas U23 Indonesia untuk mengikuti training camp persiapan SEA Games 2025. Dalam unggahan ini, Sriwijaya FC menyebut bahwa Muhammad Fadli merupakan sosok top scorer Sriwijaya FC musim 2024-2025 lalu. Pemain berusia 20 tahun ini tercatat mencetak 7 gol bersama Sriwijaya FC. Sementara itu, untuk Rehan Firdaus diketahui telah mencetak 4 gol bersama Sriwijaya FC musim lalu. Muhammad Fadli adalah top scorer Sriwijaya FC dan Rehan Firdaus merupakan pencetak gol penentu kemenangan yang berhasil membuat Elang Andalas bertahan. Jelas Sriwijaya FC. Do your best boys, lakukan yang terbaik. Sekedar informasi, Timnas U23 Indonesia tak hanya akan menjalani ajang SEA Games 2025 saja tahun ini. Akan tetapi, dalam waktu dekat Timnas U23 Indonesia juga diagendakan bakal bermain di Piala AFF U23 2025. Rombongan pelatih Timnas Indonesia dan pemain Utrecht mulai meluncur jelang TC di Bali. Mereka akan berkumpul di Bali pada 26 Mei mendatang untuk mematangkan tim. Asisten pelatih Denny Lanzaat mengunggah gambar dalam pesawat dengan emoji globe dan burung Garuda. Unggahan tersebut dilakukan pada Kamis malam dan Denny diprediksi masih dalam perjalanan. Selain itu, ada tangan kanan Patrick Kluivert yakni Alex Pastoor yang juga memberikan unggahan dengan tema senada. Melalui Instagram pribadinya, dia memberikan foto kabin pesawat dengan emoji bendera merah putih. Kami datang, tulis Alex Pastoor. Selanjutnya ada Ivar Jenner yang memberikan sinyal bahwa penerbangannya ke Indonesia sudah dimulai. Pemain asal FC Utrecht U21 ini mengunggah gambar keadaan dalam pesawat dengan tambahan emoji pesawat dan bendera Indonesia. Ivar akan segera bergabung bersama TC Bali karena beberapa rekannya sudah hadir.
Pemain yang berkarir di Liga 1 juga akan segera merapat karena kompetisi akan segera berakhir. Tepatnya, kompetisi sepak bola kasta tertinggi di Indonesia ini masih menyisakan 2 pertandingan. Diprediksi pemain-pemain ini akan segera merapat ke Bali untuk bergabung ke TC. Sementara itu, sudah ada 4 pemain timnas yang sudah berada di Bali. Mereka adalah Marcelino Ferdinand, Asnawi Mangkualam, dan Ronaldo Kuateh. Ketiganya masuk dalam unggahan Instagram Marcelino pada Jumat lalu. Satu nama yang menjadi sorotan adalah Elkan Baggett yang dikabarkan sudah berada di Bali. Elkan jadi sosok yang cukup ditunggu oleh supporter timnas karena sempat menghilang dalam beberapa panggilan timnas. Absennya Kevin Dix tentu bisa jadi peluang untuk pemain Ipswich Town ini comeback ke skuad Garuda. Selain itu, Patrick Kluivert akan memiliki banyak opsi di sektor pertahanan untuk 2 laga penting di bulan Juni nanti. Bek andalan Cina alami cedera jelang lawan timnas Indonesia, kabar baik bagi Patrick Kluivert. Pada laga ke-9, Cina bakal bertandang ke markas timnas Indonesia. Cina mendapatkan kabar buruk di lini belakang. Pemain andalan mereka Jiang Shenglong harus menepi dari lapangan. Kabar tersebut dikonfirmasi dari rilis resmi Shanghai Shenhua dikutip dari media Cina 163. Jiang Shenglong mengalami masalah pada ginjal bagian kirinya. Kondisi tersebut membuatnya harus istirahat selama 2 pekan ke depan. Selain itu, dirinya harus menjalani pemeriksaan ulang setelah istirahat selama 2 pekan. Pihak klub menyatakan bahwa bek 24 tahun awalnya merasa tidak enak badan. Setelah melakukan pemeriksaan awal MRI dan CT scan tambahan di Rumah Sakit Internasional Shanghai Jiahui, dirinya didiagnosis mengalami sejumlah masalah. Dirinya mengalami akumulasi darah subkapsular di ginjal kiri, eksudasi dan efusi perinefrik. Kabar tersebut memperburuk krisis di lini pertahanan Cina. Jiang Shenglong merupakan andalan di sektor bek tengah. Selama diasuh oleh Branko Ivankovic, dirinya jadi pilihan utama. Bek 24 tahun tersebut memang punya postur jangkung di jantung pertahanan. Kekuatannya jadi andalan dalam duel dengan para pemain depan lawan. Jiang Shenglong tidak pernah absen selama ronde ketiga bersama Cina. Dirinya jadi bintang saat mengalahkan timnas Indonesia pada pertemuan pertama. Bek kelahiran Nanjing tersebut mencatatkan 1 assist pada laga yang digelar di Qingdao. Cina menang 2-1 pada laga tersebut. Jiang Shenglong tangguh dalam menghentikan kecepatan lini depan timnas Indonesia. Itu juga jadi kemenangan perdana bagi Cina di ronde ketiga. Kini, Branko Ivankovic harus menyiapkan calon pengganti sebelum batas akhir pendaftaran untuk laga lawan timnas Indonesia. Tiket laga timnas Indonesia versus Cina sudah habis terjual. Kabar tersebut dikonfirmasi dari akun X atau Twitter resmi Timnas Indonesia. Meski begitu, informasi tersebut berdasarkan penjualan via aplikasi Livin dari Bank Mandiri. Akun resmi Timnas Indonesia masih memberi sinyal bakal membuka gelombang penjualan tiket berikutnya. Untuk itu, fans harus siapkan akun Garuda ID yang sudah terverifikasi. Akun Garuda ID dapat dibuat di laman pssi.org atau s.id/member Garuda secara gratis. Laga tersebut bakal digelar pada 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertandingan ini jadi laga hidup atau mati bagi skuad Garuda untuk menjaga mimpi ke ajang Piala Dunia 2026. Karena itu, dukungan publik sangat dibutuhkan untuk meraih kemenangan di kandang sendiri. Sebagai buktinya, belum genap sehari, tiket sudah habis. Hanya dalam waktu 10 jam, penjualan tiket gelombang pertama sudah ludes. PSSI membuka informasi penjualan tiket sejak pukul 10.00 waktu Indonesia Barat pada Kamis, 15 Mei 2025. Bagaimana soal harga tiket? Harga tiket tidak ada perubahan seperti saat jumpa Bahrain. Harga termurah untuk tribun atas dengan bandrol Rp300.000. Sementara kategori termahal kedua ada di tribun belakang gawang, utara dan selatan dengan harga Rp600.000. Tiket termahal kedua ada di tribun sayap timur dan barat dengan harga Rp1.250.000. Sementara tiket termahal ada di tribun VIP dengan bandrol Rp1.070.000.
750.000. Timnas Indonesia wajib menang untuk menjaga peluang ke Piala Dunia 2026. Saat ini, skuad Garuda berada di posisi keempat grup C ronde keempat. Ole Romeni dan kolega mengoleksi 9 poin dari 8 laga. Pendaftaran ditutup Indonesia, jadi salah satu dari 4 negara yang bidding tuan rumah kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran keempat. Sebanyak 4 negara mengajukan bidding tuan rumah kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran keempat zona Asia, termasuk Indonesia. Hal ini sebagaimana dikabarkan oleh jurnalis Oman @isasaid23232 melalui X. Selain Indonesia, ada Cina, Irak, dan Uni Emirat Arab. Pendaftaran bidding telah ditutup pada 5 Mei 2025 lalu dan nantinya akan ada 2 tuan rumah yang terpilih. Sumber spesial, setelah AFC menawarkan negara-negara yang mau jadi tuan rumah putaran keempat yang sudah ditutup pada 5 Mei, tulis @isasaid232. 4 negara mengirimkan bidding menjadi tuan rumah yakni Cina, Indonesia, Uni Emirat Arab, dan Irak. Tambahnya, kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran keempat akan dilangsungkan pada Oktober 2025. 6 tim yang lolos dari putaran ketiga akan dibagi jadi 2 grup. Masing-masing grup berisi 3 tim yang bertanding di venue terpusat. Memang ada perubahan tuan rumah yang dibuat oleh AFC. Dulu biasanya tuan rumah netral, jadi semuanya dikelola oleh AFC, kata anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga dilansir dari YouTube pribadinya dalam program Bebas. Sekarang AFC bikin sebuah cara baru, minta para peserta round 4 untuk menawarkan diri sebagai tuan rumah dan bidding. Namanya ditawarkan kita pasti ikutlah, tapi nggak harus gembar-gembor ya, batasnya masih ada waktu. Kita akan coba, memang lawan-lawannya berat ada Timur Tengah, dari mana sudah pasti kita coba ikut bidding. Tambahnya, hal ini juga dibenarkan oleh Ketum PSSI, Erick Thohir. Kami mengajukan diri untuk tuan rumah ronde 4, nanti kita lihat, ujar Erick Thohir. Ya, kita juga untuk persiapan ronde 4, tapi kita lihat dulu hasil di bulan Juni ini kan. Kalau hasilnya penuh, kita bisa ranking 2, 3, 4. Tapi kan Oktober-November juga kita harus persiapkan. Bulan September juga kita isi dengan FIFA Matchday. Tambahnya, sesuai jadwal, jika biasanya FIFA Matchday terdiri dari 2 pertandingan, maka di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran keempat akan ada 3 Matchday untuk mengakomodasinya. Pertandingan putaran keempat akan dilakukan pada 8, 11, dan 14 Oktober 2025. Pemenang tiap grup akan melaju langsung ke putaran final Piala Dunia 2026, sedangkan runner-up akan melaju ke putaran kelima, sementara juru kunci grup akan tersingkir. Yakin tekuk Timnas Indonesia, Cina nekat undang 3 tim dan jadi host putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Asosiasi Sepak Bola Cina, CFA, mengumumkan rencananya untuk menjamu 3 tim internasional dalam pertandingan persahabatan pada awal September 2025 selama jeda internasional FIFA. Pengumuman itu muncul menyusul tawaran CFA untuk menjadi tuan rumah, host putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Kelompok yang pro dengan keputusan CFA itu berpendapat mengajukan tawaran menjadi host untuk putaran keempat kualifikasi walau belum pasti lolos, memiliki tujuan psikologis yang penting. Langkah CFA itu diyakini akan mengirimkan pesan kepada para pemain dan pelatih bahwa badan federasi percaya pada kemampuan mereka untuk berhasil. Khusus mengenai rencana pertandingan persahabatan, para kritikus meminta CFA untuk membatalkannya jika timnas Cina gagal lolos ke putaran keempat. Namun, CFA mengingatkan bahwa usulan itu memiliki 2 tujuan, yakni yang pertama, memberikan kesempatan bermain bagi para pemain muda di ajang penting internasional terlepas dari hasil putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam beberapa tahun terakhir, Cina jarang menjadi tuan rumah pertandingan internasional bergengsi.
tidak ada klub papan atas atau timnas yang mengunjungi Cina daratan, meskipun permintaan penggemar sangat besar pada tahun 2024. Pertandingan persahabatan hanya terbatas pada tim Asia yang peringkatnya lebih rendah. Dengan mengundang tim yang lebih kuat untuk bermain dalam pertandingan persahabatan, Cina dapat meniru intensitas kualifikasi Piala Dunia dan menjembatani kesenjangan antara standar domestik dan internasional.